Perkenankan kami berbagi kesalahan-kesalahan dalam sholat. Pertama, sholat terlalu cepat. Nabi SAW memerintahkan kita untuk bersikap tenang dalam setiap gerakan sholat. Beliau SAW mengajarkan kepada orang yang sholatnya terlalu cepat, jika kamu hendak sholat, berwudulah dengan sempurna. Setelah itu, berdirilah menghadap kiblat. Berdirilah dengan tegak dan tenang, lalu bertakbirlah. Lalu, bacalah Al-Quran yang kamu anggap mudah. Setelah itu, rukuklah kamu sampai kamu benar-benar tenang dalam rukukmu. Lalu berdirilah iktidal sampai kamu benar-benar tegak berdiri. Setelah itu sujudlah sampai kamu benar-benar tenang dalam sujudmu. Lalu duduklah kamu sampai kamu benar-benar tenang dalam dudukmu. Lalu sujudlah lagi sampai kamu benar-benar tenang dalam sujudmu. Setelah itu duduklah dengan tenang dan lakukan seperti ini dalam semua salatmu. Muttafaqun alaih. Kedua, melakukan gerakan yang berlebihan. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, gerakan dalam salat bisa membatalkan salat jika 1. Terlalu banyak melakukan gerakan. 2. Tidak memiliki kebutuhan. 3. Berturut-turut atau artinya tidak terpisah. Jika gerakan yang banyak tersebut dilakukan secara terpisah-pisah, maka tidak akan membatalkan salat. Sebaliknya, jika ia bergerak 3 kali pada rakaat pertama, kemudian ia bergerak lagi 3 kali pada rakaat kedua, kemudian ia bergerak 3 kali lagi pada rakaat ketiga, dan bergerak ketiga kali juga pada rakaat keempat, yang jika gerakan-gerakan ini digabungkan, tentunya banyak menjadi gerakannya. Akan tetapi, tatkala gerakan-gerakan tersebut terpisah-pisah, maka menjadi sedikit karena terpisah pada setiap rakaatnya, dan hal ini tidak akan membatalkan sholat. Syahrul Mumti'. Ketiga, mendahului imam atau membarengi imam. Nabi SAW menjelaskan bahwa imam itu ditunjuk untuk diikuti. Kita ruku setelah dia ruku dan kita sujud setelah dia sujud tanpa mendahuluinya. Maka Rasulullah SAW memberi ancaman berat bagi mereka yang mendahului imam, bahwa Allah akan mengubah wajah mereka menjadi wajah keledai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, hendaklah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, dia merasa takut, karena Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Ada 3 gerakan makmum terhadap imam. 1. Mendahuluinya. Hukumnya terlarang. 2. Terlalu telat darinya. 3. Mengikuti imam. Inilah yang benar. Makmum bergerak setelah imam sempurna bergerak. Dalil bahwa para sahabat tidak membarengi imam adalah hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, kami dahulu salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi mengatakan, Sami Allahu liman hamidah, maka tidak ada seorang pun di antara kami yang menyondongkan punggungnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan dahinya di tanah. Muttafaqun alaih. Keempat, melakukan sujud yang salah. Seperti tidak meletakkan 7 anggota sujud di alas, termasuk hidung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk meletakkan 7 anggota sujud di alas, dahi, hidung, 2 tangan, 2 lutut, dan 2 kaki. Namun ada sebagian masyarakat yang mengangkat kedua kakinya saat sujud, sehingga membuat sujudnya tidak sah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, aku diperintahkan untuk bersujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, dahi, dan beliau bersyarat dengan menyentuh tangan ke hidung beliau, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung 2 kaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, aurat terbuka ketika sujud. Bagi mereka yang kurang perhatian, terkadang terbuka pakaian bagian belakangnya dan kemudian terlihat auratnya ketika sujud. Allah berfirman yang artinya, wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kalian menuju ke masjid. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Dan bagian dari menggunakan perhiasan di masjid adalah memakai pakaian yang menutup aurat. Dan jika ada orang yang merasa auratnya tetap terbuka, dia harus segera menutupnya agar sholatnya tetap sah. Asy-Syirazi, salah satu ulama Syafi'iyah, mengatakan, jika bajunya diterpa angin hingga terbuka auratnya, kemudian langsung menutupnya kembali, maka sholatnya tidak batal. Al-Muhazzab. Keenam, tidak melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram merupakan salah satu rukun sholat, sehingga barang siapa yang tidak melakukannya, maka sholatnya batal. Dan syarat dari takbiratul ihram adalah harus dilakukan dengan berdiri. Sebagian orang ketika menyusul imam,
dia membaca takbiratul ihram sambil bergerak turun. Ini tidak disebut takbiratul ihram, tapi takbir intikal. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, orang yang sholat wajib melakukan takbiratul ihram sambil berdiri dalam kondisi yang mengharuskannya untuk berdiri. Dan disebut berdiri jika posisi punggung tegak. Karena itu, tidak sah jika bertakbiratul ihram dilakukan sambil duduk atau sambil menunduk rukuk. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Ketujuh, melirik atau tidak melihat ke tempat sujud. Kita dianjurkan untuk melihat ke tempat sujud ketika sholat. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk Ka'bah untuk mengerjakan sholat dalam keadaan pandangan beliau tidak meninggalkan tempat sujudnya dan terus mengarah ke tempat sujud sampai beliau keluar dari Ka'bah. Hadis riwayat Hakim dan Al-Baihaqi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu semangat dalam menyempurnakan sholat.